Oleh karena itu, saya akan membuka tiga penanya, satu dari putra, satu dari putri, satunya mungkin nanti siapa yang lebih dulu mengacungkan tangan. Baik, yang pertama dari Pak Muhsin. Ada yang putri, kerudung hijau. Yang putra lagi, para santri. Oke, Mas Robi. Silakan panitia, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarram Bapak Umar Wahid dan seluruh keluarga yang hadir di sini. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Kikin Abdul Hakim dan seluruh pengurus pondok pesantren. Saya singkat mawon, Gus Umar. Saya itu meskipun santri Tebuireng, tapi dapat warisan juga dari Ibu Nyai Wahid. Dan warisannya sampai sekarang masih saya kembangkan kepada mahasiswa-mahasiswa. Begini, tahun 72 sampai 78, Gus Abdurrahman Wahid itu menjadi sekretaris umum Pondok Tebuireng. Saya waktu itu semester 3 mulai menjabat kepala perpustakaan di Tebuireng. Gus Dur tidak mau ngantor di kantor pondok sebagai sekretaris, tetapi nyuwun ngantornya di perpustakaan. Akhirnya Gus Dur punya meja tulis, juga saya punya, akhirnya tiap hari saya berinteraksi. Beliau rumahnya di Denanyar, tapi sekretaris umumnya di Pondok Tebuireng. Kalau ada surat dari Jakarta, beliau enggak ke Tebuireng atau dari daerah lain, saya suruh ngantarkan ke Denanyar. Jadi saya dekat sekali waktu itu. Suatu ketika, lah ini endingnya, saya ada pertemuan di Jakarta, nginepnya di Bu Nyai Wahid di Matraman, Gus. Jenengan sampun mboten teng mriku tahun 76. Jenengan pun rumah piyambak. Saya dikenalkan oleh Gus Dur ke Bu Wahid. Bu, iki Moksin, mahasiswa syariah Tebuireng. Iki jadi pemegang perpustakaan Wahid Hasim. Nah ceritanya, saya sudah megang perpustakaan 2 tahun, saya itu sebenarnya ingin pindah ke sanawiyah atau aliyah. Mengapa? Di perpustakaan sesuai dengan tempatnya, kering Pak. Kalau sanawiyah aliyah itu ada dana murid baru masuk, ada dana UAS, UTS, TU itu dapat, nah yang di perpustakaan kering. Sebab saya diguyoni, kalau perpustakaan basah, bukunya habis. Nah, Bu Nyai Wahid ngendika nasihati saya, Moksin, nak perpustakaan itu masih nggone kering. Tapi kalau sampean tekuni, insya Allah akan muncul parit-parit kehidupan yang terus mengalir. Atas nasihat itu, tahun 76 itu, saya tidak jadi minta pindah dari perpustakaan. Bahkan saya sampai anak saya 4, saya itu menjadi kepala perpustakaan, saya tidak kerja di perpustakaan setelah belajar di S2 Jogja. Nah, betul apa ngendikonya Nyai Wahid? Seminggu berikutnya, saya ada diberi makalah Gus Dur yang judulnya The University in this day is library. Bahwa perpustakaan bahwa perguruan tinggi yang sebenarnya di zaman modern ini adalah perpustakaan. Sebab perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Betul, saya laksanakan. Saya kerjakan dengan baik tugas perpustakaan. Alhamdulillah saya tamat dari Fakultas Syariah. 79 saya langsung bisa mengajar di Universitas Hasyim Asy'ari sampai sekarang. Itu gara-gara berkat perpustakaan Tebuireng. Yang kedua, tadi yang dikatakan perpustakaan kering, ternyata enggak, setelah saya tekuni, basah Gus. Tahun 80 ini seksinya Gus Ria. Saya kebetulan diangkat oleh Al-Muharram Kiai Yusuf Hasim sebagai bendahara Pondok Pesantren Tebuireng. Sampai beliau menyerahkan ke Gus Solah, oleh Gus Solah saya diangkat lagi 6 tahun. Begitu beliau menjadi rektor, saya diajak pindah meninggalkan pondok sebagai penjaga kantor rektor UNHAS.
Nah inilah bukan apa-apa, sering saya sampaikan ke mahasiswa, memang betul perpustakaan itu adalah sebenarnya gudangnya karir dan gudangnya rezeki. Apabila mahasiswa atau santri itu sadar memanfaatkan perpustakaan. Nah ini Gus, warisannya Bu Wahid yang saya terima, dan alhamdulillah sekarang ini memberikan manfaat besar kepada saya, anak saya, dan cucu-cucu saya, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya. Matur nuwun ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhsin atas sharing pengalaman yang sangat inspiratif. Untuk selanjutnya kepada penanya putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya boleh menggambarkan sedikit, berumah tangga atau berkeluarga itu ibarat lagi berlayar di tengah laut ataupun di sungai, dan dinahkodai seorang ayah. Ketika nahkoda ini tenggelam, sehingga kemungkinan terbesar yang terjadi adalah kapalnya tenggelam, dalam artian kalau bapak meninggal. Tetapi ketika anak yang meninggal ataupun tidak ada, kemungkinan kapal itu tetap baik-baik saja. Yang dilakukan oleh Bu Nyai Solihah ini sangat luar biasa. Tidak mencari pengganti nahkoda baru, melainkan memimpin nahkoda itu sampai pada tujuan, sampai pada titik yang dimana menghasilkan putra-putri terbaik bangsa. Tepuk tangan untuk keluarga beliau. Mohon maaf Gus, yang kami tanyakan adalah, apakah rahasia beliau di dalam mendidik anak-anak beliau? Nilai-nilai apa yang ditanamkan beliau sehingga menghasilkan putra-putra yang baik, berakhlak, berilmu, berbudi pekerti, dan sangat menginspiratif banyak orang? Mohon maaf, kita sangat mengenal yang namanya Gus Solah. Itu sangat ikhlasnya luar biasa dalam membangun pondok pesantren Tebu Ireng dan Universitas Hasyim Asy'ari. Kembali lagi, nilai apa sebenarnya yang ditanamkan oleh Bu Nyai Solihah Hasyim ini sehingga menghasilkan putra-putra yang terhebat? Tadi mungkin sudah disebutkan bocoran oleh Bu Nyai Solihah bahwa Kiai Wahid itu pernah berpuasa, sangat berpuasa, sering berpuasa setiap hari. Apakah ikhtiar itu juga yang dilakukan oleh Bu Nyai Solihah sehingga mengantarkan putra-putranya menjadi rukun dan sangat luar biasa? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kepada Ustadzah Quratul Adawiyah, disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Ngapunten Yai, sebelumnya kami bertanya di sini posisinya sebagai pembina atau pengganti orang tua di pondok pesantren. Jadi yang kami tanyakan di sini, bagaimana Bu Nyai Solihah dalam mendidik putra-putrinya pada masa remaja? Terus terang Yai, kami sebagai pembina di pondok pesantren yang dalam istilahnya menjadi pengganti orang tua di pesantren, seringkali merasa sangat kesulitan dalam membersamai anak-anak, khususnya yang berada di jenjang SLTA, akan tetapi tidak secara keseluruhan, hanya sebagian saja dari mereka. Berbagai ikhtiar sudah kami lakukan Yai, mulai dari menasehati, mengajak bicara secara pribadi, mendoakan satu-satu melalui surah Al-Fatihah, atau bahkan kami mentirakati melalui puasa. Namun perubahan yang tampak masih sangat sedikit atau bahkan belum terlihat sama sekali. Karena itu kami bertanya-tanya, apakah peran kami memang sebatas menjadi wasilah, sementara hasil akhirnya tetap kembali kepada pola asuh dan keteladanan dari orang tua masing-masing. Mohon arahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu
Pak Kiai Gus Umar, Yai Kiki dan juga Ibu Latifah, barangkali langsung bisa dijawab oleh nanti semua pemateri juga bisa menjawab. Mungkin terlebih dahulu kepada Gus Umar. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tadi ya. Kalau saya renungkan kembali ya, sosok ibu saya ya, ada hal yang paling saya ingat adalah beliau selalu memberi contoh. Apa yang beliau ajarkan kepada kami, yang beliau minta kepada kami, itu beliau lakukan sendiri. Ya, jadi kami melihat contoh ya. Jadi nggak asal beliau tuh nggak asal bicara ya. Dari kita banyak orang yang kalau ngomong jago gitu, tapi di dalam pelaksananya enggak ya. Nah ibu ini enggak, Ibu Solihah maksud saya ya. Beliau mengajari kami dan itu beliau lakukan ya. Ya mungkin zaman itu berbeda ya. Zaman kami dulu ya semuanya serba harus mandiri ya. Kami lulus SD masuk SMP ya mesti nyari SMP sendiri. Lulus SMP masuk SMA ya harus nyari SMA sendiri ya. Dan ibu tidak pernah mengarahkan kamu mesti masuk SMP ini atau SMP itu, SMA ini, SMA itu, enggak. Ya. Yang beliau ceritakan ya itu tadi, bapakmu pengen ada yang jadi kiai, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur ya. Ya. Itu aja yang diinikan ya. Dan kami diberi kebebasan sepenuhnya. Buat kami jam setelah makan siang, jadi habis makan siang itu adalah jam yang paling menyenangkan karena kami bebas berbicara, kami biasa berdebat, kami biasa saling ngeledek ya, dan nggak ada yang tersinggung ya. Itu dicontohkan oleh ibu ya. Jadi yang paling diajarkan oleh ibu adalah contoh yang baik ya. Kemudian yang kedua, perhatiannya itu personal. Tadi Bu Latifah sudah cerita ya. Ibu memaringi keponakannya yang dari Bani Sohib seragam ya. Yang dari Bani Ahmad seragam tapi beda dengan yang Bani Sohib ya. Itu beliau memperhatikan itu secara detail gitu ya. Itu kan pendekatan personal. Ya. Jadi pendekatan personal ibu itu sangat kuat. Ya. Cucu-cucu ibu, ya, cucu-cucu ibu saya itu selalu merasa bahwa dia itu paling disayang. Ada yang bilang foto gue ada di kamar eyang. Ya. Ya. Ada yang saben ibu datang ke rumah dibawain roti bagelen karena ibu paham dia suka roti bagelen. Jadi pendekatan personalnya tuh sangat kuat. Ya. Ya kalau dipikir kalau semua orang merasa dekat itu bakat politisi sebetulnya ya. Ya. Jadi gampang dipilih gitu ya. Jadi itu tadi nilainya itu bukan dari kata-kata tetapi dari apa yang beliau lakukan. Ya. Satu lagi yang tadi saya katakan, ibu tidak mentolerir putra-putrinya mengatakan tidak bisa. Ya. Satu contoh atau tidak mau gitu ya.
Satu contoh, saya sebagai PNS dimutasi dari satu rumah sakit ke satu rumah sakit lain yang paling jelek di Pemda DKI. Ya, saya nggak mau. Ya, saya pikir wah ini benernya capek lah ya. Jadi saya mengambil jalan gampang. Gitu. Saya pengen pindah menjadi staf pengajar. Ya, saya tanya sama istri saya. Istri saya jawabnya, ya terserah. Tapi kalau kamu jadi staf pengajar, ilmumu udah paling di bawah tuh ya. Kamu bakal diatur. Nah, emang kamu mau diatur gitu. Itu pertanyaan yang relevan ya. Istri saya tahu bahwa saya tidak, atasan saya sering ngeluh, susah ngatur saya tukang ngatur gitu ya. Saya bertanya kepada ibu, jawaban ibu sederhana, lah pokoknya gak gelem. Wah rumah sakit itu kuelek bu, gak karu-karuan lah. Rumah sakit ndi sih? Rumah sakit Koja, sing nduk Priok iku, iya. Aku rumah sakit itu kan biyen elek. Lah kok ibu pirsa? Lah aku biyen kampanye nduk kono ya. Wah kabeh wong ngeluh. Terus lapo gak gelem? Ya aras-arasen Bu. Mar, nek kon kok dikei rumah sakit sing wis jalan, terus iso mbok jalan iku kono istimewane. Tapi nek rumah sakit sing welek iso mbok pimpin dadi apik, iku cakut prestasi. Wah itu sudah Yang paling hebat adalah nek kon gak wani percuma kon dadi anakku. Harga mati itu. Ya. Itu ya sudah udah. Ya artinya masa saya berhenti jadi anak ibu saya? Ya pilihannya ya udah saya jadi direktur di situ aja. Dan saya jadi direktur di situ, saya berhasil membangun rumah sakit itu menjadi rumah sakit pemerintah yang pertama di seluruh Indonesia yang dibangun berlantai jamak, berlantai tinggi. Ya, sampai jadi rumah sakit itu menjadi percontohan. Ya. Jadi ya sama seperti Pak Muhsin tadi Pak ya. Ibu melihat dari sisi yang positif ya. Saya melihat dari sisi yang negatif gitu. Padahal ibu bukan dokter, saya yang dokter gitu. Ya. Dan itu beliau katakan, aku ngerti rumah sakit itu. Jadi ibu nggak asal bicara. Ya. Mbak yang tadi nanya ya. Saya pikir memang kalau orang masuk ke Tebu Ireng ya, tentu memang dia membawa latar belakang dari rumah ya. Termasuk adab ya Pak Gus Kikin ya. Yang tentu tidak serta-merta cocok dengan situasi di sini, tidak selalu cocok dengan antara pembinaan dengan yang dibina ya. Jadi saya ingin memakai kata-kata Sun Tzu, yaitu Jenderal Cina yang hidup 2500 tahun sebelum Masehi, yang kata-katanya masih tetap relevan dianggap sampai saat ini ya. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 100 kali kau berperang, 100 kali kau akan menang. Jadi yang pertama harus kita lihat, yang kita bimbing ini, yang kita bina ini, bagaimana sih orangnya? Cari positifnya dulu. Ya. Cari positifnya itu yang kita kembangkan. Ya. Lalu kita juga mesti memahami diri kita sendiri. Apa yang kelemahan kita? Ini terus terang saya terapkan pada waktu saya memimpin 800 sampai 1000 orang. Ya. Saya kenal hampir masing-masing orang, saya kenal. Itu saya belajar dari ibu saya. Karena sentuhan yang sifatnya pribadi,
dan mengena, itu tidak bakal bisa dilupakan. Ya, saya mungkin sudah 20 tahun waktu itu pensiun. Satu hari saya sebagai suami yang baik, ya, saya mengantar istri saya ke dokter gigi di rumah sakit yang dulu saya pimpin. Ke situ aja biar gampang gitu ya. Lalu ada perawat, ada pensiunan juga mantan perawat. Saya juga sudah lupa namanya. Dia mengenalkan diri, ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Oh iya, saya di dalam hati saya bingung. Apa sih terima kasih apa? Kenapa saya bilang? Anak saya sekarang sudah jadi jenderal. Saya nggak tahu anaknya itu jenderal apa ya nggak tahu. Oh ya, alhamdulillah ya. Kan dulu Bapak yang doain. Batin saya kapan saya doain? Saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi waktu itu Pak, waktu suami saya meninggal kan Bapak datang ya ngayat ya. Anak saya baru masuk akademi angkatan atau sudah? Oh, sudah di Akademi Angkatan Laut. Baru lulus dari Akademi Angkatan Laut. Saya ingat betul Bapak tepuk-tepuk punggungnya, kamu nanti akan jadi jenderal. Ya padahal saya cuma ngomong, emangnya urusan apa aja? Ya itu sebetulnya hanya apa ya? Membangkitkan semangat aja gitu ya. Dan itu dia ingat terus. Itu hal-hal yang di Indonesia ini menurut saya pendekatan personal masih diperlukan. Dan tadi saya sudah sebutkan di antara kami 6 bersaudara, Gus Dur lah yang paling kuat di dalam pendekatan personal ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Umar Wahid. Selanjutnya mungkin dari Yai Kikin ada tambahan jawaban untuk pendidikan santri dan juga nilai-nilai pendidikan karakter. Ya, baik, masih. Jadi hampir semuanya sudah ini. Keteladanan dari Bu Nyai Salihah ini. Tapi mungkin ada penguatan-penguatan. Kalau dari Bu Nyai Salihah aja barangkali kita membayangkan. Apalagi yang nggak ketemu, nggak kenal. Nah bayangkannya jadi susah. Tetapi begini, apa yang dilakukan Bu Nyai Salihah itu adalah pelajaran yang diterima dari Kiai Wahid Hasyim. Apa yang diajarkan kepada Kiai Wahid Hasyim itu adalah pelajaran yang diterima dari Kiai Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh itu nulis buku Adabul Alim wal Muta'alim. Itu kalau menurut saya itu adalah karakter pribadi yang dituangkan ke dalam kitab. Jadi beliau itu karena karakternya memang sudah begitu. Apa yang diucapkan itu adalah apa yang dilakukan. Nah itu tadi seperti yang disampaikan Dr. Umar bahwa pendidikan yang terbaik itu adalah memberikan contoh baru kemudian menjelaskan. Dan itu ada di dalam diri Kiai Hasyim Asy'ari. Dan itu yang diajarkan kepada Kiai Wahid Hasyim. Dan itu yang kemudian diajarkan kepada Bu Nyai Salihah. Dan itulah juga kemudian diajarkan kepada putra-putri beliau. Nah ini kita masih sempat ketemu sekarang ini. Mungkin barangkali sebagian besar juga masih sempat ketemu Kiai Abdurrahman Wahid, ketemu dengan Kiai Salahuddin Wahid. Nah itu karakter-karakter itu adalah hasil pendidikan yang mana itu kepada ibunya kepada suami, kepada Kiai Wahid Hasyim, kemudian kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kita masih
bersyukur, kita beruntung masih sempat ketemu The Last Wahid ya. Nah, jadi kita masih sempat bertemu dengan Dr. Umar. Inilah hasil didikan dari Bunya Solihah yang didapat dari Kiai Wahid Hasyim, yang didapat dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, untuk bisa memahami lebih jauh, tolong dibaca Adabul Alim wal Muta'alim. Karena ini hasilnya, teorinya itu ada di Adabul Alim wal Muta'alim. Itu dipahami, dipraktekkan, bukan dipahami saja, tapi itu adalah pendidikan adab yang tidak hanya dipahami tapi harus dipraktekkan. Karena adab itu ranah-ranah dari hakikat. Jadi nggak bisa diajarkan begitu saja. Nah, ini kita kalau sampai syariat ya masih bisa diajarkan, tapi begitu masuk ranah hakikat itu sudah harus dengan contoh, dan itu yang harus dilakukan di pondok pesantren. Kalau kita sampai ke tingkat syariat saja, komunikasi kita kepada Allah itu adanya di ranah hakikat. Karena hati, rasa, ini yang kemudian sebagaimana hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah tidak melihat sosok, tidak melihat wajah, tapi Allah hanya melihat kepada hati. Apa yang dihadirkan, apa yang diniatkan di dalam hati, itulah yang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bisa kita perhatikan, bisa kita tarik sebagai teladan bagaimana Gus Dur, bagaimana Dr. Umar, bagaimana Gus Solah yang begitu ikhlasnya. Nah, sampai iso lah ngelakoni keikhlasannya Gus Solah. Nah, pernah satu kali saya itu sama Gus Solah, ini dari satu pembicaraan, Gus Solah itu menyampaikan, saya itu sudah musyawarah sama istri, sama putra-putri, akhirnya kesimpulannya saya mau jual rumah di tendean. Jadi nanti gimana rencananya? Ya, rencananya 10 mungkin 20 M gitu, 10 M saya nanti bagi anak-anak, 10 M lagi nanti saya akan sampaikan ke Unhas. Gimana pendapat sampean? Saya bilang saya nggak sependapat. Kaget beliau. Ini kita dimintain pendapat. Kenapa? Kalau buat putra-putra ya insya Allah baik. Tapi Unhas itu tolong diperbaiki dulu manajemennya. Tolong ditata dulu supaya begitu kalau 10 M itu bisa kemudian langsung efektif. Nah kalau seperti sekarang ini terus terang aja saya berat rasanya. Dikasih ini kayak sepeda motor yang boros, dikasih ini nggak jalan-jalan, bensinnya habis. Nah itu kemudian gitu. Akhirnya nggak tahu karena saya, nggak tahu karena apa, rupanya nggak jadi dijual nih boleh. Nah itu mohon maaf, ini ada orang Unhas. Jadi karena saya menyampaikan masukan itu atau itu, keikhlasan ini loh yang sebetulnya rasa, hati itu ada di ranah-ranah adab. Jadi adab itulah kemudian yang bisa diterima oleh Allah. Amalan-amalan kita itu ya di ranah itu, terutama alumni pondok pesantren. Nah ini Gus Umar gak pernah mondok, tetapi pendidikan pondok pesantren tertanam jauh lebih dalam dibanding santri-santri pondok pesantren Tebuireng ini. Gus Solah pun juga demikian. Maka kemudian kalau saya sama Gus Solah, saya nggak setuju karena apa? Saya pengusaha, jadi hitung-hitungan untung ruginya. Saya bilang rugi kalau ini nanti 10 M untuk Unhas itu. Nah ini gitu ceritanya. Saya masih belum bisa seikhlas itu. Karena masih hitung-hitungannya rugi, untung. Nah ini bedanya di situ. Ranah-ranah afektif, ranah-ranah adab yang hanya berpikir untuk diterima Allah, itu enggak ada untung rugi.
Nah itu yang kemudian termasuk Bunyai Solehah itu bagaimana memberi. Ini saya baru belajar, maka lepas dari pengusaha dulu nanti supaya bisa lebih bisa mengikuti contoh-contoh dari ini dzurriyyah Kyai Wahid Hasyim ini. Nah itu dia. Maka kemudian saya kembali lagi bahwa dari semua ranah-ranah adab, ranah-ranah afektif, itu semua ilmu jadi baik. Karena walaupun dokter kalau nyuntiknya itu diniati karena Allah, ya tetap pahala. Mau bangun gedung-gedung, wah ini untuk kebaikan karena Allah, pahala. Jadi semuanya itu kembali lagi bagaimana kita berniat dan supaya itu nyambung kepada Allah. Tetapi satu hal, apa yang diberikan, ilmu-ilmu yang diberikan Gus Dur, dipelajari Gus Dur, itu kalau dikombinasi dengan adab, nah yang lain walaupun Gus Umar ini menjadi tokoh di bidangnya, pemuka-pemuka di bidang masing-masing, termasuk Gus Solah juga, tetapi yang modal yang diberikan kepada Gus Dur, ilmu-ilmu agama itu kalau diamalkan dengan adab yang baik, itu menjadi satu yang luar biasa itu. Nah ini mudah-mudahan para santri, para pembina bisa menarik ibrah pelajaran dari apa yang ada dituliskan di buku ini menceritakan sesuatu yang sangat baik untuk dijadikan contoh, dijadikan teladan, tetapi ya itu tadi ranah-ranah di mana ranah afektif itu menjadi menu utama di pondok pesantren ini. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yai Kikin. Mungkin selanjutnya kepada Ibu Nyai Latifah Sohaib. Sedikit saya tambahkan Mbak, pembina pondok tadi, memang saat ini itu yang dialami oleh para pengasuh, para pembina pondok itu semakin kompleks permasalahan yang dihadapi. Anak-anak ini dimasukkan ke pondok berangkat dari tujuan dan latar belakang yang berbeda. Kalau tujuan orang tua memang memberangkatkan anak atau menitipkan anak ke pesantren, itu tujuannya untuk semata-mata menuntut ilmu dan mencari keberkahan, insya Allah anak yang dimasukkan pondok pesantren akan tidak mengalami banyak masalah. Tetapi kalau latar belakangnya dimasukkan ke pesantren itu karena orang tua sudah angkat tangan, tidak mampu untuk melakukan pendidikan atau mengasuh sendiri, akhirnya dititipkan ke pesantren, maka itu yang biasanya banyak masalah. Dan ini yang perlu pendekatan spesial. Oleh karena itu memang sebagai pembina harus punya punya niat yang tulus ditata dari dirinya sendiri, ibda binafsik, dari yang tulus, kemudian mungkin yang dawuhnya Bu Yai Solah tadi, Yai Umar tadi, pendekatan personal yang dicontohkan oleh Bunyai Wahid Hasyim itu bisa panjenengan lakukan untuk melakukan pendekatan kepada para santri spesial yang menjadi binaan panjenengan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan karena memang kompleksitas pergaulan di luar, kemudian kemajuan teknologi itu juga dampak positifnya luar biasa, tetapi juga ada dampak-dampak negatif yang berdampak kepada anak-anak, terutama pada pendidikan anak-anak remaja. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu Nyai Hajah Latifah Sohaib. Siap. Contoh pendekatan personal saya lakukan sendiri ya. Saya punya 5 saudara ya. Dan kira-kira 1 tahun sebelum ibu saya wafat, beliau bilang gini, ya Mar, anakku 6 ya. Kabeh atos ya. Beliau melihat bahwa kami semuanya itu kalau mau punya kemauan sesuatu pasti akan fight ya.
tak delok sing iso ngladeni kowe. Dadi pesanku kudu iso ngladeni dulurmu kabeh ya. Ya itu saya pegang ya. Saya menganggap Gus Dur itu ya sebagian sebagai pengganti ayah. Kemudian karena saya paling sering mengikuti Gus Dur sebelum, selama dan setelah beliau jadi presiden, saya beruntung saya bisa belajar banyak dari Gus Dur. Jadi Gus Dur kakak saya menganggap beliau juga guru saya. Saya juga menganggap beliau sebagai pemimpin saya. Gitu. Jadi itu pendekatan saya ke beliau. Saya tidak akan berani bicara sama Gus Dur, lu dan gue, gitu. Ya. Kalau ke yang lain, saya bicara lu gue, tapi ke Gus Dur enggak. Ente, ya. Nah itu kan saya membedakan ya, tahu diri ya. Kemudian Bu Aisyah. Bu Aisyah ini tadi saya bilang kan beliau langsung mengambil alih sebagian tugas ibu ya. Jadi saya ke Bu Aisyah itu menganggap beliau juga sebagai ibu, sebagai kakak ya. Ya, kalau ke Gus Dur sepenuhnya segan, ke Bu Aisyah ini ada segan, ada takut gitu. Ya. Beda kan? Ya. Nah, saya lebih, ya kadang manggil lu, tapi lebih banyak Mbak Is. Ya. Gusola sekarang. Gusola itu beda sama saya 2 tahun. Kami di SMA yang sama beda setahun. Nonton bareng, ya mau nonton film, nonton main bola, nonton musik bareng, ya kami rapat sekali. Ya. Begitu rapatnya contohnya sampai suatu saat kami pulang nonton malam lalu makan nasi goreng. Gusola menyangka saya masih punya uang, saya menyangka dia masih punya uang. Ya. Begitu mau bayar, lu kagak punya duit, kagak, gue pikir. Nah loh ya. Jadi ya Gusola, udah lu nunggu di sini, gue pulang, gue minta duit gitu ya. Ya seperti itu persahabatan saya dengan Gusola. Sampai ada kemanakan saya, anak laki-laki tanya, Om deket banget sama Om Solah ya? Iya. Bicara cewek enggak? Ya. Ya bicaralah saya bilang ya. Ya. Jadi itu pendekatan sebagai sahabat. Ya. Lalu dengan adik saya Lili ini kan orangnya memang dasarnya keras, istrinya tentara gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang saya abangnya ya, dia marah ke saya, ya sudah saya nggak balas dengan marah. Kalau sama-sama marah kan kacau nanti ya. Ya. Jadi saya ladeni seperti ya udahlah dia maunya begitu gitu ya. Lalu yang terakhir Gus Iim ya. Ya kalau cerita ya itu bisa 2-3 jam ya. Dan kalau kita nggak dengerin dia marah gitu ya. Ya udah, ya saya pasrah aja, saya dengerin dia ngomong ya. Jadi pendekatan jadi ya akhirnya rupanya saudara-saudara saya merasa ya paling dekat sama saya gitu ya. Tapi dampaknya ya saya melulu yang disuruh gitu ya. Ya itu risiko ya. Jadi sekali lagi saya belajar pendekatan personal itu dari ibu saya. Ya. Pendekatan personal itu menurut saya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita. Ya. Itu saja Mbak tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Yai, terima kasih, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk 3 narasumber hebat kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Umar Wahid, kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, dan kepada Ibu Nyai Latifah Sohaib. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah jam 12.
Tapi rasa-rasanya masih sangat betah karena ini yang kita ceritakan adalah dari rumah sendiri, dari rumah para ulama tentang seorang ibu, tentang seorang ayah dan putra-putrinya. Tetapi karena waktu memang sudah dicukupkan, maka kami mohon maaf tidak bisa membuka pertanyaan lagi. Kita telah bersama-sama menyaksikan hikmah keteladanan langsung dari seseorang yang menjadi saksi, bahkan pelaku sejarah itu sendiri. Saya, Rara Zahri, mohon izin undur diri dan terima kasih sekali lagi. Mohon aplaus atau tepuk tangan untuk 3 narasumber hebat kita hari ini. Semoga pertemuan ini bukan menjadi titik terakhir, tetapi menjadi titik awal berangkat kita meneladani para ulama kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Yai dan Bu Nyai. Saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.